Di antara hijaunya perbukitan dan udara yang sejuk menenangkan, terhampar sebuah pohon yang menyimpan kisah panjang tentang perjuangan dan juga harapan. Inilah Pekon Kubulangka, sebuah pohon yang berada di Kecamatan Cukubalak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Perjalanan panjang Pekon ini dimulai pada tahun 1971. Saat itu, 7 orang pengembara dari Banyumas, Jawa Tengah menambaki wilayah ini yang masih berupa hutan belantara. Dengan tekad yang kuat, mereka mendirikan gubuk sederhana, berdinding kayu dan beratakan sirap, serta mulai membuka lahan dengan peralatan seadanya. 3 tahun kemudian datanglah rombongan baru. Mereka menetap di sekitar Dusun Kubulangka dan juga Wailunik. Ketika melihat gubuk kayu yang berdiri kokoh, salah seorang dari mereka berkata, "Kie gubuke ngange kayu lengkap ya." Sejak saat itulah nama Kubulangka mulai dikenal hingga kini. Pada tahun 1976, wilayah ini diresmikan menjadi Dusun Kubulangka di bawah pimpinan Pekon Banjarnegri. Dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk, pada tahun 2004 Kubulangka resmi menjadi Pekon Kubulangka yang menaungi 4 dusun, yaitu Kubulangka, Wailunik, Pangandaran, dan juga Karangtengah. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, Pekon Kubulangka dipimpin oleh Bapak Resyono, seorang kepala Pekon yang dikenal berjiwa sosial, dekat dengan masyarakat dan memprioritaskan kesejahteraan warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Resyono atas nama Kepala Pekon Kubulangka. Selama saya menjabat menjadi Kepala Pekon Kubulangka, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat yang telah menganggarkan desa untuk kesejahteraan masyarakat Pekon Kubulangka. Melalui program dana desa, berbagai pembangunan berhasil diwujudkan. Mulai dari jalan usaha tani, jalan rapat beton, hingga pembangunan siring irigasi yang membantu pengairan lahan pertanian warga. Capaian-capaian kami yang telah dicapai selama saya menjabat menjadi Kepala Pekon diantaranya yaitu pembangunan jalan lingkungan, rabat, kemudian TPT, irigasi, dan jalan usaha tani. Namun dengan berjalannya waktu, kami juga di masa COVID pandemik 19 banyak juga kami menyampaikan terkait dengan bantuan BLTDD yang alhamdulillah semua itu berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat buat masyarakat Pekon Kubulangka. Di pembangunan ini yang awalnya mungkin jalan tidak terlalu baik untuk dilalui, sekarang sudah alhamdulillah sudah dapat dilalui dengan mudah oleh masyarakat, tentu menjadi akses yang sangat penting untuk seluruh masyarakat Kubulangka, terutama di Dusun Kubulangka ini. Dan juga ada juga pembangunan untuk drainase yang mana dulunya
Untuk drainase ini sangatlah buruk, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik lagi setelah adanya pembangunan. Dan di tahun 2025 ini pun kami tentu ada membangun jalan untuk akses warga yang menuju dari Pekon Kebulangka menuju Pekon Umbar. Dulu sebelum dibangun kondisi jalan ini sangatlah ekstrim. Para petani kesulitan membawa hasil panen mereka, bahkan harus memikul hasil bumi, menuruni jalan yang terjal dan juga licin. Namun kini semuanya telah berubah. Jalan telah mulus, hasil panen lebih mudah diangkut, dan roda perekonomian masyarakat terus berputar. Ya baik, sekarang saya berada di Jalan Usaha Tani Rambat Beton, dan di samping saya sudah ada Bapak Suprapto selaku masyarakat sekitar Pak ya, Iya, yang iya. punya kebun di area Jalan Usaha Tani ini. Iya. Ini sebelum dibangun kondisi seperti apa sih Pak? Yang saya dengar-dengar dari masyarakat sekitar katanya Iya. parah bener Pak ya? Iya, memang dulunya waktu belum dibangun ini kan jalur ke makam ini. Memang kalau ada orang meninggal susah, jalan kakinya itu manggulnya itu sambil penyek-penyekan itu. Sekarang udah alhamdulillah ada beton ini, jalannya enak. Itu dulu kondisinya ada badan jalan apa hanya galang? Ada badan jalan tetap Pak. Memang ada. Memang ada badan Iya. jalannya Pak ya. Itu kalau untuk para petani yang ingin membawa hasil padi mereka menuju rumah masing-masing gimana Pak? Waktu Iya. sebelum dibangun? Waktu sebelum dibangun kebanyakan ya dipanggul. Dipanggul Pak ya. Iya, dipanggul. Untuk kendaraan roda 2 ataupun 4 nggak bisa masuk sini berarti Pak? Kalau roda 2 belum bisa sini. Dan setelah dibangun gimana nih? Ya udah dapat ini, saya dapat dinaikin sepeda motor. Udah jauh Wah, lebih enak pisang, Pak ya. iya. Nah, Saya harapkan itu ada bangunan, terusnya ada bangunan itu. Selain jalan ini di kampung-kampung juga banyak yang belum dicor. Selain pembangunan fisik, pemerintah Pekon juga menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan warga. Bu Sani yang bener ya menerima bantuan itu. Benar Bu, Itu jumlahnya berapa sih sekali menerima? 900.000 rupiah dalam kurun waktu 3 bulan Bu ya. Iya, Yang dimana 1 bulannya itu 300.000 rupiah. Nah dengan adanya bantuan BLT tersebut, tanggapan Bu Sani gimana nih? Senang apa enggak? senang Pak. Senang. Senang banget. Ibu gunain uang dari bantuan itu untuk apa aja sih? Iya, belanja Pak. Untuk belanja, beli apa aja nih kalau boleh saya tahu? Ya, beli beras, beli uyak itulah. Oh jadi untuk beli beras, Iya. intinya buat beli kebutuhan dapur Bu ya. Iya. Dan harap Enggak ada sing nyiar sih apa? Enggak ada sih Pak. Kalau kakinya udah tua ya. udah lemes jadi Bu ya. Iya. Jadi dengan adanya bantuan ini Bu Sanim sangat berterima kasih bener Bu ya. Terima kasih men Pak ya Allah. Nah. Moga-moga Bapak ngasih aku Bapak sih sehat, waras, diparingi panjang umur ya Allah. Amin. Moga-moga ya Pak. Aku ya pengen selamat sehat. Dan harapan Bu Sanim nih gimana nih ke depannya, bantuan ini masih pengen ada apa enggak? Ya, ada apa-apa ini. Masih pengen tetap ada Bu ya.
Jadi sosok kepala pokon kita namanya itu Pak Ristiono, Bu ya. Menurut Ibu nih dan menurut masyarakat sekitar, Pak Ristiono itu gimana orangnya? Di rumah dia yang benar. Sosoknya gimana nih? Baik nggak beliau? Ya baik lah Pak. Baik dan juga bermasyarakat tentunya, Bu ya. Iya, ya Pak. Untuk di tahun 2025 ini, anggaran dana desa kita dipergunakan tentu sesuai dengan aturan pemerintah pusat, diantaranya yaitu untuk ketahanan pangan, yang alhamdulillah untuk ketahanan pangan kita sudah kita realisasikan melalui badan usaha milik desa. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Tahun ini Pokon Kubulangka mulai mengembangkan BUMDes yang bergerak di bidang peternakan kambing. Langkah ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi desa melalui sektor usaha mandiri masyarakat. Jadi untuk perencanaan kambing sendiri dalam BUMDes Pokon Kubulangka ini rencananya yaitu totalnya ada 25 untuk jumlahnya ya. 20 itu untuk jantan dan 5-nya itu betina. Nah, untuk jenis kambing itu jenis kambing domba atau jenis kambing biasa itulah. Cuma saya lupa sebutannya itu. Nah, memang nanti ini sudah menjadi program perencanaan kami di struktural BUMDes yang sekarang, karena memang yang sebelum-sebelumnya itu yang memang sudah berjalan, artinya kita tinggal mengembangkan saja daripada struktural BUMDes sebelumnya. Nah, untuk BUMDes sendiri di kita yaitu pengembangan ya Pak. Maksudnya di pengembangan, artinya memang sebelumnya juga sudah ada di peternak yaitu kambing, artinya kita tinggal melanjutkan gitu pengembangan. Nah, ini memang kebetulan kandang kami ini sedang ada perenovasian ya, memang harus Diperbarui gitu Pak. Perbarui. Ya? Dan tanggapan Bapak sendiri tentang adanya BUMDes di Pokon kita ini seperti apa sih? Tanggapan saya sendiri terkait masalah BUMDes ini ya justru sangat membantu ya terkait masalah SDM sendiri ya, SDM di Pokon Kubulangka. Karena apa? Terkait masalah BUMDes ini banyak sekali kita mengajak pemuda-pemuda Pokon Kubulangka terkhususnya untuk mengikuti program daripada BUMDes sendiri. Contohnya kayak ada unit tarub, unit-unit lainnya ya, ada unit tarub, ada unit air juga, dan ini kemudian ini unit peternakan ini yang memang yang wajib diluncurkan oleh presiden kita ya. Jadi masuknya di apa itu peternakan itu ya perencanaan apa ya, masuknya MBG gitulah. Oleh karena itu, saya Ristiono atas nama Kepala Pokon Kubulangka, Kecamatan Cikubala, Kabupaten Tanggamus, mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat.
Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya laksanakan sekarang bermanfaat buat masyarakat, dan tentunya saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat apa yang sudah kita bangun, sehingga kedepannya masyarakat Pohon Kebulangka menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera. Dari hutan belantara yang sunyi, kini tumbuh menjadi Pokon yang maju, asri dan penuh kehidupan. Dari tekad 7 pengembara, lahirlah Pokon yang terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Inilah Pokon Kebulangka, semangat membangun demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.